Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah katakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya kebenaran itu datang dari Tuhanmu, janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Dari Allah mengatakan kepada kita, Al-Quran itu datang dari Allah, jangan termasuk ragu. Berarti kita tidak boleh ragu tentang Al-Quran. Kadang-kadang pada zaman sekarang ini orang banyak ragu. Saking ragunya jangan belajar Quran sembarangan, nanti bisa sesat. Berarti dia ragu dengan Quran. Berarti seolah-olah Quran itu bukan datang dari Allah ya. Jangan sembarang belajar ilmu marifah, jangan bisa sesat, hati-hati. Berapa banyak orang berkata demikian. Pilih-pilih orangnya itu, katanya. Itu bisa sesat. Manakala mungkin orang belajar Quran bisa sesat? Itu salah sekali itu. Yang dipelajarinya adalah Quran. Quran datang dari Allah. Tapi yang dipelajari Quran mungkin barangkali dipelajari yang lain-lain yang bukan dipelajari boleh saja jadi sesat. Tapi kalau mau pelajari Quran tidak mungkin sesat, pasti selamat. Mengapa? Allah menjaminkan demikian. Allah katakan juga di dalam surah Al-Ankabut, jelas Allah katakan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha la ma'al muhsinin. Allah katakan, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari kebenaran dan keridhaan kami, kami pasti akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang kalau belajar Al-Quran tak akan bisa sesat. Allah menjaminnya, dia akan membantu ke jalan dia, diarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengarahkan? Karena Quran itu adalah kalam dia, perkataan dia. Dia menjamin orang yang mengikut Al-Quran pasti dia selamat. Jadi kita jangan ada ragu-ragu lah. Kadang-kadang kita ragu, kadang-kadang kita terpengaruh oleh pembawanya, melihat orangnya, orang ini itu tepat. Walaupun dia sampai orang itu tak benar, tapi karena dia dah terkenal dikatakan benar. Orang ini dianggap tidak benar karena tak terkenal, nah dianggap salah. Bahkan yang dibawa itu Al-Quran. Makanya saya mengimbau, jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Jangan melihat orangnya yang menyampaikan, kita itu lihat, tapi apa yang disampaikan orang itu. Walaupun orang kita anggap itu rendah, tapi yang disampaikannya Quran, itu wajib kita ikuti. Tapi walaupun orang kita anggap hebat di mata manusia, tapi yang disampaikannya bukan Quran, hawa nafsunya yang disampaikan, tak wajib kita ikuti. Jadi yang ukuran yang benar itu apa yang disampaikan orang tersebut. Itu kita harus paham. Ya, tapi kalau disampaikan Quran itu pasti benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah. Yang benar datang dari Allah Al-Quran. Bukan yang benar datang dari Mesir, bukan. Bukan dari Maroko, bukan. Ya, bukan. Tapi kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita berpedoman dengan Al-Quran, berpedoman apa yang disampaikan Rasul itu, pasti kita tidak akan sesat. Tak perlu kita takut ya. Tak perlu kita takut dengan orang, takut disesat orang. Apa yang disampaikannya? Kalau disampaikannya Al-Quran, ikutilah dia. Ya, walaupun dia pandangan kita orang rendah, tapi Quran disampaikannya, ikutilah dia. Walaupun orang itu kita pandang hebat, lulusannya hebat, tapi yang disampaikannya bukan Quran, hanya hawa nafsu dia, wajib kita tidak mengikutinya. Gitu. Jadi kita hidup ini punya filter, ada saringan. Ya, jangan asal-asal terima saja. Sekarang main pakai terima, nampak saja orang ini mampu, terimalah, itu betul tuh. Tak mungkin disalah. Itu nama taklid buta, nama itu dilarang oleh Islam. Ya, ingat tuh. Kita semua nanti diminta oleh Allah bertanggung jawab. Kita nanti tak bisa. Kalau kita salah, saya dulu ya Allah mengikut si Anu itu hebat ya Allah. Dia tamatan luar negeri.
Kalau tahu dulu aku ikutlah si anu ya Allah. Tapi dia waktu itu dia tamat dalam negeri saja ya Allah. Tak bisa beralasan. Dengan Allah tak bisa beralasan gitu. Pasti kita dicampakkan oleh neraka. Kenapa kamu ikut? Dah jelas orang itu tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikut aku, tidak mengikut Rasul aku, diikuti. Kenapa orang yang mengikut aku, mengikut Rasulku tidak kamu ikuti? Itu salah kamu. Tempat kamu ini tempatnya, neraka tempatnya. Jadi kalau kita tidak mau neraka, kita dekatlah diri kepada Allah, dekat kepada Rasul. Bagaimana mendekati diri kepada Allah? Ya, kita harus punya ilmu. Ya, harus kita punya ilmu. Kalau tidak bisa kita punya ilmu, asal ikut-ikut orang tak bisa itu. Jangan kita hidup ini mengikut-ikut saja tanpa punya dasar. Ya, nanti pendengaran, penglihatan, hati akan minta pertanggungjawab. Ingat itu. Ya, kita nanti dipertanggungjawab kepada Allah masing-masing kita. Ya, masing-masing kita ni diminta pertanggungjawab oleh Allah. Sudah benarkah kita atau belum? Kalau kita tidak benar, dicampakkan oleh Allah dalam neraka. Tapi kalau kita benar, menuruti apa yang telah diminta Allah, apa yang telah disarankan oleh Rasulullah, insya-Allah kita selamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang selamat semuanya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.